Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan tempat istimewa di surga. Amin. Saat fajar menyingsing, Martina terbangun dengan perasaan aneh. Kontraksi yang terasa ringan namun teratur mulai muncul. Dan Paulo, suaminya, segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mereka bergegas menuju rumah sakit di bawah langit yang mulai mendung. Suara hujan rintik-rintik mengiringi perjalanan mereka, menciptakan ketegangan dalam hati mereka berdua. Paulo, yang biasanya tenang, terlihat gugup saat ia memegang erat tangan istrinya, sementara di dalam hati ia terus berdoa agar persalinan berjalan lancar. Di jalan yang mulai basah, mobil mereka sempat terjebak kemacetan, membuat kecemasan semakin meningkat, namun Martina berusaha tetap tenang meski rasa sakitnya mulai meningkat. Di tengah jalan, Paulo teringat akan doa-doa dari gereja, dan tanpa sadar ia mulai memanjatkan harapannya, agar Tuhan menjaga Martina dan bayi mereka yang sebentar lagi lahir. Saat mereka tiba di rumah sakit, hujan turun lebih deras, namun Martina dengan penuh semangat memasuki ruang persalinan, ditemani Paulo yang terus berada di sampingnya. Dokter dan perawat segera mempersiapkan persalinan, sementara kontraksi Martina semakin kuat, membuat seluruh ruangan terasa tegang namun penuh harapan. Martina, yang memiliki latar belakang Kristen yang kuat, mengingat semua ajaran imannya, dan terus berdoa dalam hatinya untuk keselamatan bayinya yang sudah sangat dinanti-nantikan. Paulo tak henti-hentinya menyemangati istrinya, meski di dalam dirinya juga ada rasa cemas yang mendalam tentang apa yang akan terjadi setelah kelahiran ini. Di tengah hujan yang terus mengguyur di luar, di ruangan bersalin itu, sebuah keajaiban yang tak pernah terbayangkan mulai mendekat, tanpa mereka sadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam ruang bersalin, suasana semakin intens ketika kontraksi Martina mencapai puncaknya, dan dokter memberi aba-aba bahwa saatnya melahirkan telah tiba. Martina berjuang keras, dengan tangan Paulo menggenggam erat tangannya, sementara suara detak jantung bayinya terdengar semakin jelas melalui alat monitor. Dalam hitungan menit yang terasa abadi, bayi yang mereka nantikan lahir ke dunia dengan tangisan keras yang segera memenuhi ruangan, membawa lega yang besar bagi semua yang hadir. Dokter dengan cekatan membersihkan bayi itu dan segera memberikannya kepada Martina, yang penuh haru dan tak bisa menahan air mata kebahagiaan. Paulo, yang baru saja menjadi ayah, tak bisa mengalihkan pandangannya dari bayi itu. Perasaan cinta yang mendalam menyelimuti hatinya untuk pertama kalinya sebagai seorang ayah. Namun, di tengah keheningan pasca persalinan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangisan bayi yang semula keras tiba-tiba berubah menjadi suara yang jelas, terdengar seperti kata-kata. Seluruh ruangan terdiam, dan dalam keheningan tersebut, bayi itu, yang diberi nama Abigail, mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Ya asyhadu alla ilaha illallah. Para perawat saling bertukar pandangan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, sementara dokter yang memegang bayi itu tak mampu berkata apa-apa. Paulo dan Martina, yang seumur hidupnya memeluk agama Kristen dengan kuat, merasa tercengang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar dari mulut bayi mereka. Dokter tanpa sengaja menekan tombol rekam di perangkat medisnya, merekam suara yang tidak masuk akal itu, sementara ruangan itu penuh dengan keheningan yang tak dapat dijelaskan. Martina, yang masih kelelahan setelah melahirkan, merasakan keanehan yang mendalam ketika suara dari bayinya itu terngiang di telinganya, dan ia mulai menangis tanpa bisa menghentikan perasaannya. Paulo memandang bayi mereka, Abigail, dengan mata terbelalak, tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Pikirannya mencoba mencari penjelasan logis, namun tidak ada yang masuk akal. Dokter yang hadir di ruangan itu menggelengkan kepala, berusaha mencari alasan medis untuk fenomena yang baru saja terjadi, namun yang ada hanyalah ketidakmampuan mereka untuk memahami. Salah seorang perawat diam-diam menundukkan kepala, hatinya bergetar, karena sebagai seorang muslim yang taat, ia memahami betul apa arti kata-kata yang diucapkan oleh bayi itu. Rekaman itu terus berputar dalam kepala para saksi di ruangan tersebut, dan meski mereka tidak memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi, semuanya tahu bahwa kejadian ini tidak biasa. Paulo dengan cepat menghubungi keluarga mereka, memberitahu bahwa bayi mereka sudah lahir, namun ia masih tidak tahu bagaimana harus menjelaskan apa yang sebenarnya baru saja mereka alami. Di rumah sakit, kabar tentang bayi yang bersyahadat mulai menyebar dengan cepat, dan orang-orang mulai berbicara tentang Abigail dengan rasa takjub dan kebingungan. Martina mencoba menenangkan dirinya, namun setiap kali ia melihat bayinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada kekuatan besar yang mengelilingi bayi tersebut. Dokter memutuskan untuk tidak menyebarkan rekaman itu keluar rumah sakit dulu, namun tanpa sadar, salah satu perawat yang hadir membagikan video itu ke grup WhatsApp rumah sakit. Dalam hitungan jam, video bayi Abigail yang bersyahadat sudah tersebar ke berbagai platform media sosial,
dan reaksi publik mulai bermunculan dari berbagai penjuru negeri. Setelah keajaiban itu terjadi, dokter dan perawat yang terlibat mulai berkumpul di ruang istirahat, membahas fenomena yang baru saja mereka saksikan, dengan ekspresi wajah yang dipenuhi kebingungan. Beberapa dari mereka mencoba menjelaskan bahwa ini mungkin hanya ilusi suara atau kesalahan teknis, namun tidak ada yang dapat menyangkal kejelasan kata-kata yang diucapkan bayi Abigail. Salah satu dokter, yang skeptis, menyarankan agar mereka tidak terlalu memikirkan hal ini dan tetap fokus pada pekerjaan mereka, meskipun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Perawat Muslim yang diam-diam terharu atas kejadian itu, memutuskan untuk tidak mengungkapkan perasaannya di depan yang lain, namun dalam hati, ia merasa ini adalah tanda dari Tuhan. Kebingungan di antara staf rumah sakit terus meningkat seiring dengan kabar yang mulai menyebar di kalangan medis, beberapa bahkan mulai merasa takut akan dampak dari fenomena ini. Martina, yang masih terbaring di ranjang rumah sakit, merasakan ada yang berbeda di dalam dirinya, seolah kepercayaan yang selama ini ia pegang mulai terguncang oleh apa yang baru saja ia saksikan. Paulo, di sisi lain, merasa terbelah antara keyakinannya sebagai seorang Kristen yang taat dan kenyataan yang ada di depan matanya, membuat hatinya gelisah dan penuh tanda tanya. Di luar ruang persalinan, beberapa petugas medis mulai menganggap fenomena ini sebagai mukjizat, sementara yang lain masih bertahan dengan sikap skeptis mereka, menolak mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar. Keluarga besar Paulo dan Martina, yang mulai mendengar kabar ini dari Paulo, merasa terguncang dan mulai memikirkan apakah hal ini adalah cobaan dari Tuhan atau tanda yang lain. Di tengah kebingungan itu, rekaman suara bayi Abigail terus menyebar, dan orang-orang dari berbagai latar belakang mulai mencari jawaban atas fenomena aneh yang tak terjelaskan ini. Ketika rekaman suara bayi Abigail yang bersyahadat mulai menyebar melalui media sosial, tidak butuh waktu lama bagi video tersebut menjadi viral, menarik perhatian masyarakat luas. Dalam waktu singkat, banyak orang mulai membahas fenomena ini di berbagai platform, dengan komentar yang beragam, mulai dari skeptisisme hingga keheranan dan rasa syukur. Di rumah sakit, dokter dan perawat yang terlibat merasa tertekan oleh perhatian publik yang mendadak, dan mereka pun berusaha menjaga profesionalisme di tengah badai kontroversi. Paulo dan Martina, yang baru saja merasakan kebahagiaan menjadi orang tua, kini harus menghadapi tekanan dari luar, ketika jurnalis mulai mendatangi rumah sakit untuk mewawancarai mereka. Salah satu perawat yang membagikan rekaman itu merasa bersalah dan menyesal, sementara rekaman tersebut telah membuat reputasi rumah sakit berada di ujung tanduk. Masyarakat luar mulai berdatangan ke rumah sakit, tidak hanya untuk melihat bayi Abigail, tetapi juga untuk mencari tahu lebih lanjut tentang fenomena ini. Dalam suasana yang penuh kebisingan, keluarga Paulo merasakan ketidaknyamanan, dengan beberapa anggota keluarga menganggap bahwa ini adalah kutukan dan yang lain menganggapnya sebagai berkah. Martina merasa bingung, berusaha mencari pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi hatinya merindukan ketenangan yang hilang akibat kerumunan yang tidak henti-hentinya. Di tengah kepadatan ini, Paulo mencoba berbicara kepada wartawan, namun ia terhalang oleh tekanan dan keinginan untuk melindungi keluarganya dari sorotan publik. Akhirnya, setelah sehari penuh kegaduhan, mereka pulang ke rumah, tetapi suasana ketegangan masih menyelimuti mereka, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk terungkap. Alfonso, seorang jurnalis muda yang terkenal skeptis, melihat fenomena ini sebagai peluang untuk mengeksplorasi hal yang menarik dan potensi skandal di baliknya. Ia mulai menyelidiki lebih dalam, mewawancarai beberapa ahli dan dokter yang hadir saat kelahiran Abigail, berusaha mencari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau hanya trik belaka. Dalam wawancaranya dengan dokter, Alfonso menemukan bahwa beberapa di antara mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, membuatnya semakin curiga akan keaslian peristiwa tersebut. Ia berusaha menghubungi Paulo dan Martina untuk mendapatkan pandangan mereka, tetapi kedua orang tua itu terlihat cemas dan menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Alfonso menyiapkan segmen berita untuk programnya, mencampurkan opini skeptis dengan wawancara orang-orang yang merasa terinspirasi oleh kejadian tersebut, menimbulkan kesan dualisme di masyarakat. Ketika tayangan tersebut ditayangkan, banyak penonton mulai terbelah. Sebagian berpendapat bahwa Alfonso hanya mencari sensasi, sementara yang lain setuju dengan skeptisisme yang ia tampilkan. Di sisi lain, Alfonso mulai merasa tidak nyaman dengan pendekatannya, setelah melihat banyak orang yang terinspirasi dan bahkan mengubah hidup mereka setelah mendengar kisah Abigail. Melihat efek positif yang ditimbulkan, Alfonso mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada kebenaran dalam keajaiban yang terjadi di sekitar bayi itu. Meskipun skeptis, hatinya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk lebih memahami makna dari semua kejadian ini, mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Ia mulai mencari perspektif dari tokoh agama dan masyarakat, berharap dapat menemukan jawaban yang lebih menyeluruh dan menyeimbangkan narasi yang telah ia buat. Kabar tentang bayi Abigail telah menyebar ke seluruh negeri,
menarik perhatian berbagai media massa yang ingin memberitakan fenomena ini dari sudut pandang mereka masing-masing. Salah satu saluran berita terkemuka mengadakan panel diskusi, mengundang para ahli dari berbagai latar belakang, termasuk psikolog, sosiolog, dan tokoh agama untuk membahas kejadian tersebut. Dalam acara tersebut, para ahli berdebat tentang kemungkinan pengaruh spiritual dan psikologis dari fenomena ini, sementara banyak penonton menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa jurnalis mencoba mengeksplorasi sisi negatif, menggali potensi dampak sosial yang bisa timbul dari fenomena ini, sementara yang lain melihatnya sebagai keajaiban yang patut disambut. Keluarga Paulo dan Martina mulai menjadi perhatian publik, dan mereka merasa tertekan oleh semua perhatian yang datang, namun mereka berusaha menjaga ketenangan untuk bayi mereka. Dalam liputan yang sama, Alfonso tampil untuk membagikan pandangannya, menyampaikan skeptisisme yang selama ini menjadi ciri khasnya, namun dia merasakan perubahan di dalam hatinya. Ketika acara berakhir, banyak orang merasa terinspirasi dan mulai mendatangi masjid-masjid untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam, menunjukkan bahwa fenomena ini berdampak luas. Liputan tersebut membuat ketegangan antara para pemeluk agama Kristen dan Muslim semakin meningkat, dengan beberapa kelompok saling menuding satu sama lain. Paulo dan Martina, yang semula hanya ingin menjalani hidup sebagai orang tua biasa, kini terjebak dalam pusaran berita dan diskusi yang tak kunjung berhenti. Ketika malam tiba, mereka berdua bersama, berharap agar segala sesuatu bisa kembali normal dan bayi mereka tidak menjadi objek kontroversi yang terus berlanjut. Ketika berita tentang Abigail semakin tersebar, keluarga Paulo mulai mengunjungi mereka, masing-masing membawa pendapat dan pandangan yang berbeda tentang apa yang harus dilakukan. Keluarga besar Martina, yang berasal dari latar belakang Kristen yang kuat, merasa terancam dan khawatir bahwa anak mereka akan tersesat dalam jalan yang salah. Pertemuan keluarga tersebut berlangsung tegang, dengan beberapa anggota berargumen tentang ajaran agama dan keputusan yang harus diambil untuk bayi Abigail. Paulo, yang merasa tertekan oleh situasi ini, berusaha untuk menengahi perdebatan yang semakin memanas, namun tidak mudah untuk menjaga ketenangan dalam situasi tersebut. Martina yang merasa bingung dan terjebak, mulai mempertanyakan keyakinan yang telah ia pegang selama ini, terbayang semua ajaran yang selama ini diajarkan. Saat perdebatan semakin memanas, suara tangisan bayi Abigail menjadi satu-satunya suara yang dapat menenangkan situasi, membawa perhatian semua orang kembali ke kehadiran sang bayi. Dalam hati, Martina berharap semua ini akan segera berakhir dan mereka bisa kembali menjalani kehidupan mereka yang normal tanpa tekanan dari luar. Namun, semakin banyak orang berdatangan untuk melihat Abigail, dan situasi semakin sulit untuk dikendalikan, membuat keluarga merasa semakin tertekan. Di tengah kebisingan dan kekacauan, Paulo dan Martina merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, seolah ada panggilan untuk menjelajahi iman mereka dengan cara yang baru. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berbicara dengan seorang ulama lokal untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan damai tentang semua yang terjadi. Yolanda, seorang pembawa acara berita TV nasional terkemuka, mendengar kabar tentang bayi Abigail dan merasakan bahwa ini adalah momen yang tak boleh dilewatkannya untuk memberikan laporan langsung. Dengan semangat, dia mengatur segmen khusus dalam program berita malamnya, berfokus pada fenomena yang kini telah menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Saat mempersiapkan tayangan, Yolanda tidak hanya ingin menampilkan kisah Abigail, tetapi juga memberi ruang untuk berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam tayangan langsung, dia mengundang dokter yang hadir saat kelahiran, serta beberapa tokoh masyarakat untuk membahas dampak dari kejadian luar biasa ini. Dalam acara tersebut, Yolanda memperlihatkan rekaman suara bayi Abigail, dan reaksi pemirsa terlihat jelas, dari yang skeptis hingga yang terinspirasi oleh momen tersebut. Ketika pembicaraan berlanjut, Yolanda mulai merasakan adanya dorongan dalam dirinya untuk membuka diri terhadap pemahaman yang lebih luas tentang fenomena ini. Dalam jeda iklan, Yolanda merenungkan segala perdebatan yang terjadi, dan saat kembali dari iklan, ia merasa tergerak untuk menyampaikan pendapat pribadinya. Dengan tulus, Yolanda membagikan bagaimana kehadiran bayi Abigail membuatnya mempertanyakan kembali keyakinan yang selama ini ia anut. Dalam momen yang tidak terduga, dia pun menyatakan, jika bayi ini bisa mengucapkan syahadat, mengapa saya tidak? Dan mengucapkan syahadat di depan kamera. Penonton tertegun, dan dalam sekejap, video tersebut menjadi viral, menyebar ke seluruh media sosial, menciptakan gelombang baru bagi banyak orang untuk mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Dalam program berita malam setelah Yolanda bersyahadat, banyak penonton menantikan wawancara dengan dokter yang menyaksikan kelahiran Abigail. Dokter menjelaskan proses persalinan dan bagaimana bayi bisa mengeluarkan suara yang terdengar seperti syahadat, meskipun ia juga mengaku sulit untuk memberikan penjelasan medis yang tepat. Saat ditanya tentang reaksinya setelah mendengar suara tersebut,
Dokter mengungkapkan bahwa ia merasa sangat terkejut dan tidak bisa menjelaskan secara logis apa yang baru saja terjadi. Keluarga yang menyaksikan wawancara itu merasakan campuran emosi, mulai dari kebanggaan hingga kebingungan, terutama saat dokter menyatakan bahwa ini adalah fenomena yang sangat langka. Penonton di rumah mulai berdiskusi, dengan banyak yang terinspirasi oleh cerita ini, sementara yang lain masih skeptis dan berpendapat bahwa ini hanya sebuah kebetulan. Di tengah diskusi, dokter mendorong orang-orang untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Islam, menjelaskan bahwa tidak ada salahnya untuk belajar tentang keyakinan orang lain. Berita tentang bayi yang bersyahadat semakin memunculkan rasa ingin tahu di kalangan masyarakat, dengan banyak yang mulai mendatangi masjid untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Di luar studio, Yolanda merenungkan apa yang telah dia lakukan, dan meskipun dia merasa ragu, dia juga merasakan kedamaian dalam keputusan yang diambilnya. Keluarga Paulo dan Martina melihat wawancara itu dengan campur aduk. Beberapa merasa bangga sementara yang lain tetap skeptis terhadap semua yang terjadi. Ketika malam tiba, suasana menjadi semakin intens, dengan harapan dan kekhawatiran berbaur menjadi satu, menciptakan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika program berita kembali dilanjutkan, Yolanda memutuskan untuk mendengarkan ulang rekaman suara bayi Abigail di depan pemirsa, menjadikan momen tersebut semakin emosional. Suara syahadat dari bayi itu kembali terdengar, dan saat itu, banyak penonton merasakan getaran spiritual yang kuat, bahkan beberapa mulai menangis tanpa bisa menahan perasaan mereka. Yolanda, yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan, merasakan momen ini bukan hanya sekadar berita, tetapi sesuatu yang lebih besar, sebuah panggilan untuk memahami lebih dalam. Ketika rekaman berakhir, Yolanda melihat ke arah kamera dan berbicara dari hati, menyampaikan bahwa fenomena ini telah membuka matanya dan membuatnya bertanya tentang makna hidup dan keyakinan. Banyak pemirsa di rumah mulai merasakan dorongan untuk menjelajahi iman mereka, dan media sosial dipenuhi dengan komentar positif yang mendukung keajaiban ini. Melihat reaksi dari pemirsa, Yolanda merasakan bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang lainnya juga mulai mencari jawaban tentang iman mereka. Beberapa pengamat menilai tayangan ini sebagai momen yang langka dalam sejarah media, di mana berita bisa mengubah hidup orang dan menginspirasi ribuan orang untuk mencari kebenaran. Namun, tidak semua orang merasa terinspirasi. Kelompok skeptis mulai menyuarakan pandangan mereka di media sosial, mencoba menyeimbangkan opini yang berkembang. Yolanda terus menerima pesan dari orang-orang yang ingin berbagi cerita mereka, membentuk komunitas yang mencari pemahaman lebih dalam tentang pengalaman spiritual mereka. Di akhir siaran, Yolanda merasa puas, tetapi dia juga menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi adalah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan makna dan tujuan. Dalam tayangan selanjutnya, Yolanda tidak bisa menahan diri. Dia memutuskan untuk secara terbuka mengucapkan syahadat di depan pemirsa, menggugah banyak hati yang menontonnya. Dengan air mata di matanya, dia menjelaskan betapa mengubah hidupnya momen itu, merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang memanggilnya untuk mempercayai dan memahami Islam. Penonton di studio terdiam sejenak sebelum akhirnya sorakan dan tepuk tangan menggema, menciptakan suasana yang penuh emosi dan kebangkitan spiritual. Rekaman momen ini dengan cepat menjadi viral, dan banyak orang di seluruh negeri mulai melakukan syahadat setelah terinspirasi oleh tindakan Yolanda. Di media sosial, orang-orang membagikan cerita mereka, berbagi pengalaman spiritual dan dorongan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Keluarga Paulo dan Martina, saat menonton siaran langsung, terkejut dan merasakan pengaruh dari peristiwa tersebut, menyadari bahwa ini adalah momen yang sangat signifikan. Beberapa anggota keluarga mulai mempertimbangkan untuk menjelajahi agama yang baru, sedangkan yang lain tetap skeptis dan berpegang pada keyakinan mereka. Di tengah kegembiraan dan keraguan ini, Paula dan Martina merasa semakin terinspirasi untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka, terutama setelah mendengar reaksi positif dari masyarakat. Kesadaran akan fenomena yang lebih besar mulai menyebar, dan banyak masjid mulai dibanjiri oleh orang-orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Seiring malam tiba, Paulo dan Martina berdoa untuk bayi mereka, berharap agar kehadiran Abigail akan membawa kedamaian dan pemahaman di antara semua orang. Dalam beberapa hari setelah Yolanda bersyahadat, fenomena syahadat massal mulai terjadi di berbagai penjuru negara, memicu gelombang mualaf baru yang tidak terduga. Masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mengucapkan syahadat, dan suasana penuh haru terlihat ketika banyak orang melangkah ke dalam keimanan baru. Banyak dari mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, membawa cerita masing-masing tentang bagaimana mereka terinspirasi oleh bayi Abigail dan Yolanda. Di televisi, berita tentang mualaf baru terus bermunculan, menampilkan berbagai wajah yang penuh sukacita saat mereka merayakan keputusan untuk memeluk Islam. Paulo dan Martina, yang juga merasakan perubahan dalam diri mereka, berusaha memahami apa artinya semua ini bagi mereka dan bagi bayi Abigail.
Dengan hati yang terbuka, mereka mulai menghadiri acara-acara di masjid, berinteraksi dengan komunitas muslim yang penuh semangat dan kebersamaan. Suatu malam, mereka berkesempatan mendengarkan ceramah dari seorang ulama yang menjelaskan pentingnya iman dan pencarian kebenaran, menambah kekuatan keyakinan mereka. Martina merasa terharu saat melihat betapa banyaknya orang yang bersatu dalam iman, merasakan kebersamaan yang selama ini hilang dari hidupnya. Paulo, yang sebelumnya skeptis, kini mulai mempertimbangkan makna dari apa yang telah terjadi dan merasa bahwa ada panggilan yang lebih besar dalam hidupnya. Saat bayi Abigail tidur dengan damai di pelukan mereka, Paulo dan Martina merasakan kedamaian yang mendalam, seolah kehadiran anak mereka adalah berkah yang mengubah segalanya. Meskipun Paulo mulai merasa terinspirasi oleh momen-momen yang terjadi di sekitarnya, di dalam hati, ia masih bergumul dengan keyakinan dan tradisi yang telah ditanamkan sejak kecil. Ia berusaha berdiskusi dengan anggota keluarganya yang skeptis, namun dialog yang terjadi seringkali berujung pada perdebatan panas dan ketegangan yang meningkat. Paulo menemukan diri terjepit antara dunia yang lama dan yang baru, merindukan pemahaman yang lebih dalam namun takut akan perubahan yang mungkin datang. Dalam suasana sunyi, Paulo mulai melakukan refleksi diri, merenungkan bagaimana perjalanan iman membawa mereka ke titik ini, dan mengapa fenomena ini tidak bisa diabaikan. Ketika ia merenung, suara Abigail mengucapkan syahadat terngiang dalam ingatannya, seolah ada panggilan yang tak terucapkan untuk menjelajahi iman yang baru. Dalam kesepian malam, ia mencoba berdoa dengan tulus, meminta petunjuk dan pencerahan dari Tuhan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya. Di sisi lain, Martina yang mulai merasakan kedamaian juga berusaha mendukung Paulo, berusaha meyakinkannya bahwa perjalanan iman adalah sesuatu yang personal dan bukan untuk dipaksakan. Paulo mendengarkan cerita dari teman-temannya yang telah memeluk Islam, dan dia mulai merasakan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang agama yang baru ini. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga akan memengaruhi seluruh keluarganya. Dengan keberanian yang muncul dari dalam, Paulo akhirnya memutuskan untuk mendalami Islam dengan lebih serius, berharap menemukan jawaban atas keraguannya. Setelah momen bersejarah dan kehadiran banyak mualaf, Martina merasa terdorong untuk memahami lebih dalam tentang Islam, berusaha mencari kebenaran di balik apa yang telah terjadi. Ia menghubungi seorang ulama lokal yang dikenal bijak dan sabar, meminta untuk berdiskusi tentang keyakinan dan apa artinya menjadi seorang Muslim. Dalam pertemuan tersebut, Martina berbagi keraguannya dan segala pertanyaan yang mengganggu pikirannya, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama baru ini. Sang ulama mendengarkan dengan seksama dan memberikan penjelasan yang sederhana namun mendalam, mengajak Martina untuk melihat esensi dari ajaran Islam. Martina merasa seolah beban berat yang selama ini dipikulnya mulai terangkat saat mendengarkan jawaban yang membuat hatinya lebih tenang. Saat mereka berbicara, Martina merasakan hubungan yang kuat antara semua makhluk dan penciptanya, menjadikan iman sebagai jembatan yang menghubungkan mereka. Di tengah diskusi, ia merenungkan bagaimana setiap orang memiliki jalan yang berbeda untuk menemukan kebenaran dan betapa pentingnya untuk saling menghormati. Setelah pertemuan yang mendalam, Martina pulang dengan perasaan lebih ringan, dan di hatinya tumbuh rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi Islam lebih jauh. Ia mulai membaca buku-buku tentang ajaran Islam, dan bertanya kepada teman-teman Muslim yang dikenalnya, berharap dapat menjelajahi keyakinan ini dengan cara yang lebih mendalam. Melihat Abigail yang tertidur nyenyak, Martina berdoa agar anaknya dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan pengertian, terlepas dari apapun keyakinan yang diambilnya di masa depan. Di tengah perubahan yang cepat ini, gereja tempat Paulo dan Martina beribadah mulai mengadakan pertemuan untuk membahas fenomena yang melibatkan bayi Abigail dan mualaf baru. Beberapa pemimpin gereja berusaha memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap keyakinan mereka, sementara yang lain merasa cemas akan kehilangan pengikut. Diskusi di dalam gereja menjadi sangat emosional, dengan beberapa anggota merasa perlu untuk menjelaskan mengapa kepercayaan mereka harus tetap diutamakan. Paulo, yang menghadiri pertemuan itu, merasa tertekan oleh argumen yang diajukan, menyadari bahwa hatinya kini terbagi antara keyakinan lama dan yang baru. Martina, di sisi lain, merasa semakin bingung saat mendengar pandangan yang berbeda tentang iman dan bagaimana cara orang lain memandang kepercayaannya. Dalam suasana penuh ketegangan, ada yang berusaha menuduh bahwa fenomena ini hanyalah ilusi, sementara yang lain mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan. Beberapa anggota gereja memutuskan untuk melakukan doa bersama, berharap agar Tuhan memberi petunjuk kepada mereka semua dalam situasi yang membingungkan ini. Paulo merasakan bahwa momen ini adalah titik balik dalam hidupnya, saat ia mulai berani untuk mengeksplorasi iman yang baru tanpa rasa malu atau takut. Di akhir pertemuan, suasana tetap tegang, namun Paulo dan Martina merasakan dorongan yang lebih kuat untuk mencari kebenaran di luar tradisi yang telah mereka jalani. Mereka pulang dengan semangat baru,
bertekad untuk terus menggali makna di balik semua yang terjadi, dengan harapan bisa menemukan jalan yang sesuai bagi mereka. Yolanda, setelah mengucapkan syahadat, menjadi sorotan utama media dan mulai menerima banyak perhatian dari berbagai kalangan, baik pendukung maupun penentang. Banyak orang mulai menganggapnya sebagai simbol keberanian, sementara yang lain merasa skeptis dan berusaha mencari cara untuk merendahkan keputusan yang diambilnya. Di media sosial, tren hashtag Yolanda bersyahadat mulai populer, dan banyak yang membagikan kisah mereka tentang bagaimana tindakan Yolanda mengubah hidup mereka. Dalam banyak acara talk show, Yolanda diundang untuk berbagi pengalamannya, dan ia selalu berusaha menjelaskan bahwa ini adalah perjalanan iman yang sangat personal. Ketika ditanya tentang reaksi dari orang-orang di sekitarnya, Yolanda mengakui bahwa tidak semua orang bisa menerima keputusannya, namun ia merasa damai dengan pilihannya. Beberapa anggota keluarganya merasa bangga, sementara yang lain merasa tersisih dan menganggapnya telah mengkhianati keyakinan mereka yang lama. Yolanda berusaha tetap tenang dan fokus pada pesan positif yang ingin disampaikannya, mendorong orang untuk mencari pemahaman dan saling menghormati. Di tengah sorotan ini, dia juga berusaha untuk tetap rendah hati, mengingatkan diri bahwa keputusannya adalah langkah kecil dalam perjalanan iman yang lebih besar. Masyarakat terus memperdebatkan fenomena yang muncul setelah kelahiran Abigail, dan Yolanda berharap bisa menjembatani dua dunia yang berseberangan tersebut. Dengan harapan, dia berdoa agar kisah ini membawa kedamaian dan saling pengertian di antara semua orang, tanpa memandang latar belakang agama. Paulo merasa terjebak di antara dua dunia. Satu dunia di mana ia dibesarkan dan satu lagi yang baru saja mulai ia eksplorasi, membuatnya merasa semakin bingung. Dalam kesepian malam, ia merenungkan semua yang terjadi, mengingat kembali bagaimana kehidupan mereka tiba-tiba berubah sejak kelahiran Abigail. Ia mulai berusaha berdoa lebih sering, meminta petunjuk untuk langkah selanjutnya dan bagaimana ia bisa memahami iman yang baru ini. Ketika membaca buku tentang Islam, Paulo merasakan ketertarikan yang semakin mendalam, seolah ada hal-hal yang mulai menyentuh hatinya secara langsung. Dalam satu kesempatan, ia menghadiri kelas pengantar Islam di masjid lokal, dan di sana ia bertemu banyak orang baru yang membagikan kisah mereka yang mirip dengan pengalamannya. Paulo mendengarkan dengan seksama saat mereka bercerita tentang perjalanan iman mereka dan bagaimana mereka menemukan kedamaian dalam memilih untuk beriman kepada Tuhan. Momen-momen ini membuatnya menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan banyak orang lainnya juga berjuang dengan pertanyaan yang sama. Di tengah perjalanan ini, Paulo mulai mengalami transformasi dalam pandangannya, berusaha membuka hati dan pikirannya terhadap semua kemungkinan baru yang ada di depan. Ketika ia pulang ke rumah, perasaan haru menyelimuti dirinya, menyadari bahwa kehadiran Abigail telah menjadi pengubah hidup bagi dirinya dan istrinya. Dalam sebuah malam yang tenang, Paulo berdoa kepada Tuhan, berjanji untuk mencari kebenaran, dimanapun itu membawanya, sambil berharap agar keluarganya bisa bersatu dalam perjalanan iman baru ini. Dengan semakin meluasnya berita tentang Abigail dan fenomena syahadat massal, kisahnya menjadi legenda di seluruh negeri, diceritakan dari mulut ke mulut. Berbagai media nasional mulai memproduksi dokumenter dan laporan mendalam, menjadikan Abigail sebagai simbol keajaiban yang menginspirasi banyak orang. Dalam acara talk show, berbagai tokoh agama dan masyarakat diundang untuk membahas dampak dari fenomena ini, menciptakan dialog yang semakin memperkaya pemahaman antar agama. Banyak orang mulai mendatangi rumah Paulo dan Martina, bukan hanya untuk melihat bayi mereka tetapi juga untuk berbagi pengalaman dan perjalanan iman mereka sendiri. Komunitas Muslim merasa bangga dan bersemangat untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada orang-orang baru yang datang, menciptakan suasana yang penuh kebersamaan. Paulo dan Martina merasa terharu melihat banyak orang yang tersentuh oleh cerita Abigail, merasa bahwa mereka tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Mereka berdoa agar semua yang terjadi bisa membawa perdamaian dan pemahaman di tengah masyarakat yang beragam, dengan keyakinan yang berbeda-beda. Dalam suatu kesempatan, mereka diundang untuk berbicara di acara dialog antaragama, di mana mereka berbagi pengalaman dan perjalanan iman mereka secara terbuka. Paulo menyampaikan betapa pentingnya saling menghormati dan memahami satu sama lain, sambil mengingatkan semua orang bahwa setiap perjalanan iman adalah unik. Dengan penuh rasa syukur, mereka melihat ke arah Abigail, yang tidur nyenyak, dan berdoa agar kisahnya dapat menjadi cahaya bagi banyak orang yang mencari kebenaran. Setelah 7 hari penuh kejutan dan perubahan, Paulo dan Martina duduk bersama di ruang tamu, merenungkan perjalanan luar biasa yang mereka lalui sejak kelahiran Abigail. Mereka berdua menyadari bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi, tetapi di dalam hati mereka, terdapat rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Paulo merasa semakin kuat dalam keyakinan barunya, dan Martina menemukan kedamaian dalam menjalani imannya dengan cara yang lebih terbuka dan penuh rasa cinta. Saat mereka mengingat kembali semua yang terjadi,
Mereka merasa bersyukur atas setiap momen, baik suka maupun duka, yang telah membawa mereka ke titik ini. Abigail, yang kini menjadi simbol harapan, tidur dengan damai di antara mereka, memberikan kebahagiaan yang mendalam bagi kedua orang tuanya. Dalam suasana penuh syukur, mereka berdoa untuk semua orang yang telah terinspirasi oleh kisah Abigail, berharap agar mereka menemukan kedamaian dalam perjalanan iman mereka masing-masing. Paulo dan Martina memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dalam memahami Islam, terinspirasi oleh banyaknya orang yang bergabung dalam komunitas mereka. Mereka juga bertekad untuk membangun jembatan pengertian antara dua kepercayaan, membawa pesan cinta dan kedamaian kepada semua orang di sekitar mereka. Malam itu, mereka berdua menatap bintang-bintang, merasakan harapan dan kebahagiaan mengisi hati mereka, menyadari bahwa mereka kini adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Dengan penuh harapan, Paulo dan Martina menutup hari itu dengan keyakinan bahwa mereka telah menemukan jalan yang baru dan bersyukur atas kehadiran Abigail dalam hidup mereka.